Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Andari Amelia, nama absen 27 dari kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan menerangkan tentang meniti hidup dengan kemuliaan. Materi meniti hidup dengan kemuliaan. Perkenalkan, nama saya Mas Andari Amelia, kelas 10 IPS 1, absen 27. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami makna pengendalian diri, prasangka baik atau husnuzon, dan persaudaraan ukhuwah. 2. Ayat-ayat Al-Quran tentang pengendalian diri, prasangka baik, dan persaudaraan. 3. Hadis tentang pengendalian diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Memahami makna pengenalan diri, prasangka baik, husnuzon, dan persaudaraan ukhuwah. 1. Pengendalian diri atau disebut mujadah an-nafas. Pengendalian diri atau kontrol diri adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain, seperti sifat serakah atau tampak. Dalam literatur Islam, pengendalian diri dengan puasa. Puasa adalah salah satu sarana pengendalian diri. Hal tersebut mendasarkan hadis Rasulullah SAW yang artinya, "Wahai golongan pemuda, barang siapa dari antaramu mampu menikah, hendaklah dinikah." Yang demikian itu amat menundukkan pandangan dan amat memelihara kehormatan. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu menahan nafsu baginya. Hadis Rahmat Bukhari. Dari jelaslah bahwa pengendalian diri diperlukan oleh setiap manusia agar dirinya terjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. 2. Prasangka baik atau husnuzon. Prasangka baik atau husnuzon berasal dari kata Arab, yaitu husnu yang artinya baik dan zan yang artinya prasangka. Jadi prasangka baik atau positive thinking dalam terminologi Islam dikenal dengan istilah husnuzon. Istilah husnuzon adalah sikap orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain. Lawan dari sifat ini adalah buruk sangka atau suuzon, yaitu menyangka orang lain melakukan hal-hal buruk tanpa adanya bukti yang benar. Dalam ilmu akhlak, husnuzon dikelompokkan ke dalam 3 bagian, yaitu husnuzon kepada Allah, husnuzon kepada diri sendiri, dan husnuzon kepada orang lain. Prasangka baik adalah sifat yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang yang beriman. Sebaliknya, prasangka buruk adalah sifat yang harus dijauhi dan dihindari. Ketiga, persaudaraan atau ukhuwah. Persaudaraan dalam Islam dimaksudkan bukan beratas hubungan kerabat karena faktor keturunan, tetapi yang dimaksud dengan persaudaraan dalam Islam adalah persaudaraan yang diikat oleh tali akidah atau sama muslim, dan persaudaraan karena fungsi kemanusiaan sesama manusia makhluk Allah SWT. Kedua, persaudaraan tersebut sangat jelas dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu persaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansar, serta menjalin hubungan persaudaraan dengan suku-suku lain yang tidak seiman dan melakukan kerja sama dengan mereka. Pembahasan kedua, ayat Al-Quran tentang pengendalian diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Quran Surat Al-Hujurat ayat 14. Lafal ayat dan artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagai prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah pada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. 2. Quran Surat Al-Hujurat ayat 49-10. Lafal ayat dan artinya, sungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Kandungan ayat pada
Ayat di atas Allah SWT menegaskan ada dua hal pokok yang perlu diketahui. Pertama, bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Kedua, jika terdapat perselisihan antara saudara, kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk melakukan islah, upaya perbaikan atau perdamaian. Hadis tentang pengendalian diri, prasangka baik dan persaudaraan. Hadis tentang pengendalian diri diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SWT bersabda, orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tentang prasangka baik. 1. Rasulullah SAW bersabda, jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tentang persaudaraan diriwayatkan dari Nu'man bin Bashirah bahwa Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencinta, saling mengasihi, dan saling menyayangi seperti satu tubuh. Apalagi satu organ tubuh merasa sakit, akan menjalar kepada semua organ tubuh, yaitu tidak dapat tidur dan merasa demam. Hadis riwayat Muslim. Menerapkan perilaku mulia. Kita juga harus menerapkan perilaku mulia, seperti contohnya pengendalian diri, bersabar dengan tidak membahas terhadap ejekan atau comongan teman yang tidak suka terhadap kamu. 2. Memaafkan kesalahan teman dari online yang berbuat atau aniaya kepada kita. Ikhlas terhadap segala bentuk cobaan dan musibah yang menimpa, dengan terus berupaya memperbaiki diri dan lingkungan. Menjauhi sifat dengki atau iri hati pada orang lain dengan tidak membalas kedengkian mereka kepada kita. 5. Mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan Allah SWT kepada kita, serta tidak merusak nikmat tersebut, seperti menjaga lingkungan agar selalu bersih, menjaga tubuh dan merawatnya, berolahraga, mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, dan sebagainya. Prasangka baik husnuzon juga memberikan perilaku baik untuk kita. Contohnya, 1. Memberikan apresiasi dan prestasi yang dicapai oleh teman atau orang lain dalam bentuk ucapan atau pemberian hadiah. 2. Menerima dan menghargai pendapat teman atau orang lain meskipun pendapat tersebut berlawanan dengan keinginan kita. 3. Memberi sumbangan sesuai kemampuan kepada peminta-minta yang datang ke rumah kita. 4. Turut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial baik di lingkungan rumah, sekolah, ataupun masyarakat. 5. Mengerjakan tugas-tugas yang diberikan pada kita dengan penuh tanggung jawab. Persaudaraan. 1. Menjenguk, mendoakan, membantu teman orang lain yang sedang sakit atau terkena musibah. 2. Mendamaikan teman atau saudara yang berisi agar mereka sadar dan kembali bersatu, bergaul dengan orang lain dan tidak memandang suku, bahasa, budaya, dan agama yang dianutnya. 4. Menghindari segala bentuk permusuhan, tawuran, ataupun kegiatan yang dapat merugikan orang lain. 5. Menghargai perbedaan suku, bangsa, agama, dan budaya teman atau orang lain. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.